Oke, selamat bertemu dengan kembali bersama Mister PT. Kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Nah, ada tiga identitas trigonometri. Yang pertama itu ada sin kuadrat X, itu kemudian ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan satu, tangen kuadrat X ditambah satu sama dengan secant kuadrat X, kemudian kotangen kuadrat X sama dengan tambah satu sama dengan cosecant kuadrat X. Nah, untuk tiga-tiga identitas trigonometri ini, saya akan terangkan dulu dari mana asal-usulnya dan kenapa bisa terbentuk seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh eh, biar kamu lebih mengerti. Jadi, untuk kamu semuanya yang ingin belajar tentang identitas trigonometri, silahkan bergabung bersama kami. Oke, yang pertama, identitas trigonometri itu kita harus tahu dulu yang namanya ada sebuah segitiga ya, sebuah segitiga siku-siku di sini ya, sebuah segitiga siku-siku. Oke, siku-siku ini. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki sudut yang sudut X ya. Sudut X ini kebetulan berada di titik A. Nah, yang di depan sisinya ada namanya BC. Kita lambangkan sebagai A ya, panjangnya sebagai A. Kemudian yang AB ini kita buat jadi sebagai C karena berada di depan sudut C. Kemudian yang AC atau CA ini sebagai B. Nah, jadi biar lebih gampang gini aja. Depan, samping, miring, ya. Nah, karena merupakan Pitagoras, segitiga siku-siku, maka berlakulah Pitagoras. Pitagoras kita apa? Alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat menghasilkan miring. Alasnya siapa? Alasnya si B ya. Si B kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat sama dengan miring. Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian ada sin. Sin itu apa? Sin itu kita apanya? Cara hafalnya paling mudah gini aja. Demi ya, demi depan per miring ya. Kalau dia cos itu adalah sami, samping per miring. Oke, sami, samping per miring. Kemudian ada lagi ya, dapat sami, ada lagi tangen. Oke, tangen itu adalah desa, depan per samping. Oke, depan per samping. Jadi, begini aja. Cara hafalnya paling mudah itu adalah demi Sami, saya rela hidup di desa. Oke, demi Sami, saya rela hidup di desa. Oke, cukup jelas dulu sampai penjelasan saya ini. Nah, jadi sin itu adalah depan per miring, cos itu adalah samping per miring, dan tangen itu adalah depan per samping ya, depan per samping. Oke. Nah, ada kebalikannya lagi. Kebalikan dari sin itu adalah namanya kosekan ya, kosekan. Berarti kebalikan kalau tadi seandainya dia depan per miring jadi miring per depan ya. Kemudian ada cos. Cos juga punya kebalikan. Kebalikannya adalah sekan ya. Yaitu kemudian ada tangen. Tangen itu kebalikannya adalah kotangen. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan dari mana ya asal-usulnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini sama dengan satu. Nah, semua berasal dari sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ya. Ini semua berasal dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku awal ini kan berarti Pitagorasnya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya sama dibagi dengan C kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini coba kita seandainya kita bagikan semua sama-sama bagi C kuadrat. Nah, sama-sama dibagi dengan C kuadrat ya. Ini per C kuadrat. Maka hasilnya ini A per C ya. A per C kuadrat ditambah dengan B per C kuadrat. Oke, sama dengan C kuadrat per C kuadrat 1. Nah, sekarang kita selidiki. Kalau A per C apa keterangan ini? Yaitu adalah sin. Nah, sin X. Karena dia pangkat 2, maka kita buat kuadrat. Ya, ditambah dengan B per C. B per C adalah cos. Maka cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya, tangen pun seperti itu ya.
Tangen seperti itu. Nah, untuk tangen kuadrat ditambah dengan satu sama dengan sekant kuadrat ini dari mana? Dari semua berasal dari segitiga ya, segitiga Pitagoras ya, rumus Pitagoras kita ini. Nah, ini hasilnya coba kita buat sama-sama dibagi dengan, B gitu, B kuadrat. Nah, sama-sama bagi B kuadrat, apa hasilnya? Kan seperti itu. Kita bagi sama-sama dengan B kuadrat ya. Ini hasilnya menjadi A per B dikuadratkan ya. A per B dikuadratkan, ditambah dengan ya, 1 karena B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian C per B kuadrat. Iya. Nah, coba kita selidiki sekarang ya. A per B itu apa? Iya, ini A per B itu adalah, tangen. Iya, tangen X ya. Tangen X karena dia kuadrat kita buat kuadrat. Nah, ditambah 1 sama dengan B per C itu apa? B per C. B per C adalah sekant ya. Sekant kuadrat ya. Sekant kuadrat X. Nah, di sini jelas ya, pembuktian tangen X kuadrat tambah 1 sama dengan sekant kuadrat X, inilah hasilnya. Nah, tadi sudah sama-sama kita bagi B, sekarang kita akan membuktikan ini ya, membuktikan kotangen kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekant kuadrat X. Ini semua berasal dari juga sama dari segitiga Pitagoras ya, atau segitiga siku-siku menggunakan dalil Pitagoras kita ini. Nah, di sini ya, ini coba tadi kan sudah bagi C, bagi B, coba sekarang kita bagi sama-sama bagi A, ya, sama-sama kita bagi A kuadrat. Sama-sama kita bagi A kuadrat, maka hasilnya apa ini? Kan gitu. Ya, ini hasilnya 1 ya. 1 ditambah dengan B per A ya. B per A kuadrat ditambah dengan ini tadi bagi A ya. Ya, ini sama dengan C per A kuadrat. Nah, maka ini hasilnya berapa? 1 ditambah B per A apa? B per A adalah kotangen ya. Kotangen. Kotangen X kuadrat ya. Kenapa kuadrat? Karena ini sudah kuadrat-kian di atasnya ya. Sama dengan C per A. C per A itulah kosekan ya. Kosekan kuadrat X. Jelas? Oke, sekilaslah tentang mengenai identitas trigonometri asal-usulnya. Nah, coba kita sekarang kita akan membahas ya, oh ini nggak nampak di video rupanya. Kita hapus dulu dikit ya. Ini kurang jelas, agak naikkan dikit. Tertutup. Ini jadi kosekan ya. Kosekan kuadrat X, oke. Udah jelas ya, kosekan kuadrat X. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh ya, contoh mengenai identitas trigonometri ini. Contoh pertama. Nah, di sini kita akan menyederhanakan ya, akan menyederhanakan. Di sini ada bentuk sederhana dari cos kuadrat A ditambah 1 tangen kuadrat A. Sama dengan berapa kan gitu. Nah, coba kita selesaikan dulu. Kita tulis soal kembali. Cos kuadrat A dikali dengan ya, dikali dengan 1 ditambah tangen kuadrat A ya, tangen kuadrat A. Oke. Coba kita buat jadi seperti ini. Kalau cos kuadrat A, kalau 1 itu 1 ditambah tangen. Ini tangen itu apa? Sin per cos ya, sin per cos kuadrat ini. Oke. Nah, seandainya coba kita kalikan ini dalam cos kuadrat A dikalikan 1 ya. Cos kuadrat A dikalikan 1. Berapa hasilnya nih?
Ini kita buat seperti ini pembagiannya, ya. Nah, maka hasilnya adalah berapa ini? Cos kuadrat A ditambah dengan, ya, ini ada cos kuadrat A dikali dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, di sini kan berarti ini bisa kita bagikan. Nih, bisa ya. Maka hasilnya sama dengan cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A. Nah, ini apa hasilnya? Ya, ini juga merupakan identitas. Ya, bisa hasilnya 1, bisa juga cos kuadrat A tambah sin kuadrat A atau sin kuadrat A tambah cos kuadrat A, sama itu ya. Yang paling tepat jawabannya adalah di sini adalah D ya, sin kuadrat A. Sin kuadrat A ini lupa A-nya ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ini jawabannya ya. Oke, next kita ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya juga seperti ini. Nah, coba kita lihat 1 dikurang sin kuadrat A. Ini kan setara dengan apa? Setara dengan cos ya. Cos kuadrat A. Oke. Dikali dengan 1 ditambah dengan, nah, seperkotangan ini apa? Kalau setangen itu kan kalau kotangan itu kan sama dengan 1 per cos ya, 1 per cos. Berarti ini sama dengan kata lain tangen kuadrat A. Ya, kita kembali lagi. Nah, ini seperti contoh nomor 1 tadi nih. Jadi hasilnya bagaimana nih? 1 ditambah dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Ya, ini hasilnya adalah terkali ke dalam. Ya, ini terkali ke dalam. Ini juga kita kali ke dalam. Maka hasilnya adalah cos kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A dikali dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, ini kan bisa habis. Ya, maka ini hasilnya adalah cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A. Nah, ini hasilnya berapa? Yaitu 1. Oke, ada jawabannya? Ya, jawaban kita adalah D. 1. Oke, next. Kita ke contoh berikutnya. Oke, contoh selanjutnya seperti ini ya. Itu jika ada sin X dikurang cos X sama dengan P. Maka nilai dari 2 sin X cos X adalah berapa? Oke. Nah, di sini pertama kita ya, yang pertama kita buat lagi jadi sin X ya, sin X dikurang cos X sama dengan P. Nah, andaikan ya, kita kuadratkan sama kedua ruas, ruas kiri sama ruas kanan kita kuadratkan. Ya, langsung saja sih P kuadrat aja ini ya. P kuadrat gitu ya. Ini P kuadrat ya. Nah, hasilnya bagaimana? Ini jadi hasilnya sin X dikurang 2 kali dari sin X cos X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan P kuadrat. Oke, jelas ya. Kemudian kan ada sin X, sin kuadrat X, sorry, sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dikurang 2 kali sin X cos X sama dengan P kuadrat. Nah, iya. Nah, ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 1 ya. 1 dikurang 2 kali sin X ya, cos X sama dengan P kuadrat. Nah, maka min 2 sin X cos X
sama dengan P kuadrat dikurang satu, ya. Kemudian ini sama-sama bagi negatif deh, ya, bagi negatif satu. Oke, kita kalikan negatif satu juga boleh. Ya, ini hasilnya 2 sin X, 2 sin X cos X sama dengan ini menjadi min P ya, min P kuadrat ditambah satu. Atau bisa juga menjadi satu dikurang P kuadrat. Pada jawaban kita ini, ya ada jawabannya lagi-lagi D ya. Oke. Berikutnya contoh terakhir ya, biar kita paham sama semua ya. Nah, berikut ini ada soalnya, ada sekan ya. Itu ada sekan dikali dengan cos A dikurang dengan sekan kuadrat A. Oke. Sekan A, sorry. Sekan A dikali dengan cos A ya. Cos A dikurang dengan sekan ya, sekan A. Oke, coba kita ubah kita kalikan dulu ya. Ini jadi sekan A dikali dengan cos A dikurang ya. Ini sekan apa nih? Sekan itu artinya sekan dikali sekan, berarti sekan kuadrat. Ya, sekan kuadrat A. Nah, hasilnya gimana nih? Hasilnya adalah sekan itu apa? Ini kebalikan dari cos. Jadi cos ya, cos A dikali dengan cos A dikurang dengan sekan kuadrat A. Ini habis. Ya, ini habis. Tinggal satu hasilnya. 1 dikurang sekan kuadrat A. Nah, rumus kita yang ada untuk identitas ada apa itu? Yaitu tangen kuadrat X ditambah 1 sekan kuadrat X. Oke. Contoh kita tadi mana nih? Salah nih. Oke, ya ini. Nah, berarti ini hasilnya adalah tadi kan tangen ya, tangen A tambah 1 sama dengan sekan ya, sekan kuadrat A. Nah, berarti kalau dia tangen itu apa? Tangen kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A dikurang 1. Dengan kata lain, ini kita keluarkan nilai negatifnya. Tinggal apa ini? Sekan kuadrat A dikurang 1. Nah, ini jadi berapa ini? Sekan kuadrat A dikurang 1, yaitu adalah tangen. Jadi hasilnya min tangen kuadrat A. Oke, jawabnya lagi-lagi adalah D. Kayaknya hokinya D lah ini. Oke, nah untuk kalian semuanya bisa melihat contoh ini untuk dikerjakan. Ya, sudah. Lanjut ini lagi dikerjakan. Ya, next lagi ada contohnya lagi. Ini juga dikerjakan. Sangat mudah, ya. Dan ini juga dikerjakan. Oke, cukup jelas penjelasan saya hari ini ya. Jadi untuk kamu semuanya, jangan takut lagi untuk mempelajari tentang identitas trigonometri. Oke, jika kamu suka, bisa kamu sharekan kepada teman-temanmu semuanya. Dan sampai bertemu lagi kembali di video berikutnya. Sampai jumpa kembali, bye-bye.